Hey there folks, hari ini kita bakal bahas tentang turunan. Ayo kita mulai dengan turunan konstanta terlebih dahulu. Apa itu turunan dari suatu konstanta? Itu selalu sama dengan 0. Misalkan kita ambil turunan dari semisal 2 gitu. Itu sama dengan 0, atau contoh lainnya turunan dari 11 itu juga sama dengan 0. Cukup simpel bukan? Selanjutnya kita bakal bahas tentang turunan dari suatu fungsi, misalkan A dikalikan dengan X itu selalu sama dengan A. Contohnya misalkan turunan dari 2X itu sama dengan 2, dan turunan dari misalkan negatif 5X itu sama dengan negatif 5. Tapi sebenarnya apa sih itu turunan? Well, apa itu turunan? Simpelnya, turunan itu adalah suatu nilai yang menyatakan gradien suatu fungsi pada suatu titik X. Maksudnya apa? Kayak kita langsung ke contoh. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu beberapa notasi turunan. Turunan itu sering dituliskan dengan beberapa bentuk seperti f petik X seperti ini. Ini artinya turunan pertama. Kalau misalkan turunan kedua itu f petik 2x seperti itu, atau bisa juga dalam bentuk d dx. Terkadang juga ditambahkan y di depannya. Ini artinya ketiga ini artinya sama aja. F petik x sama dengan d sama aja artinya kayak d dx, dy dx. Tergantung dari gurunya mau nulis gimana. Atau kadang-kadang dituliskan aja sebagai turunan gitu. Oke, sekarang sebenarnya sih menurutku paling mudahnya untuk mengerti apa itu turunan dengan contoh yang dua pertama tadi. Andaikan aja sebuah fungsi kayak ya sebuah fungsi konstanta gitu lah. Misalkan ya ada sebuah fungsi konstanta. Tadi kan kita ngambil contoh 2 atau 11. Berarti kalau fungsi konstanta bentuk grafiknya kurang lebih gini ya. Anggapkan ini y sama dengan 11, atau aku bakal tulis dalam fx saja. Fx sama dengan 11. Nah, kan kita sudah belajar nih di gradien. Kalau misalkan garis lurus itu gradiennya selalu apa? Selalu m sama dengan 0. Sehingga itulah kenapa turunan dari setiap turunan dari setiap konstanta itu selalu sama dengan 0, karena garis lurus gradiennya sama dengan 0. Contoh dengan dalam bentuk fungsi ax pun penjelasannya sama aja. Andaikan kita punya fungsi gitu, misalkan ini ada fungsi f sama dengan 2x ya, karena kan kita tahu gradiennya di setiap titik itu selalu gradiennya di sini itu m-nya sama dengan 2, dan gradiennya di sini selalu m sama dengan 2. Begitupun dengan fungsi sembarang apapun. Kalau semisal kita diberi kayak mungkin bentuknya enggak linear atau enggak simple gitu, bentuknya kuadrat mungkin kayak gini, maksudnya sebuah turunan itu ya ambil aja satu titik dan kita kayak tarik gradien terhadap titik tersebut. Nah, ini gradiennya sama dengan misalkan ini fungsi fx, berarti gradiennya itu turunan dari fx. Atau sebenarnya sih kebalikannya sih. Turunan dari fx itu didefinisikan sebagai gradien pada titik tersebut. Nah, sekarang kita bakal bahas tentang beberapa aturan-aturan dasar turunan. Kita bakal mulai dulu dari power rule atau aturan pangkatan. Kalau misalkan kita punya atau diminta mencari turunan dari suatu fungsi x pangkat n, itu simpel aja, kita turunkan n-nya atau n-nya dijadikan perkalian. Jadi n dikalikan x di pangkat, nah pangkatannya ini dikurangin 1, jadi x pangkat n dikurang 1. Dan ya untuk menurunkan ini x ini hanya dalam bentuk satu suku ya guys. Jadi kalau misalkan ada bentuk kayak x plus 2 dipangkatkan
5 atau dipangkatkan n gitu. Ini nggak bisa dengan cara ini karena ya nanti kita bakal bahas tentang bagaimana cara ngerjainnya, tapi aturan yang digunakan untuk mengerjakannya itu berbeda. Sebagai contoh, kalau semisal kita diminta mencari turunan dari misalkan x pangkat 5, ini sama aja 5-nya kita jadikan perkalian, 5 dikalikan x dipangkat. Nah, 5 ini dikurangin 1 dengan hasil 5x pangkat 4. Nah, ke contoh selanjutnya, misalkan kita diminta coba kalau kalian mau pause untuk coba sendiri, diminta cari atau turunan dari x pangkat 7. Hasilnya berapa? Ya simpel aja dengan cara tadi, sama dengan 7 dikalikan x pangkat 7 dikurang 1, terus sama dengan 7 dikali x pangkat 6. Nah, sekarang kita bakal membahas bagaimana kalau misal ada koefisien yang menyangkut pada suatu suku dalam turunannya. Misalkan kita diminta, aku tuliskan secara notasinya dulu, turunan dari suatu koefisien misalkan a dikalikan fx, itu sama aja kita bisa intinya kita bisa ngeluarin koefisiennya supaya nggak ngikut diturunkan, sehingga kita bisa keluarkan a nya dikalikan turunan dari d dx sama dengan d turunan dari fx. Nah, contohnya kalau misal kita diminta tuh, kita bakal menggunakan aturan tadi ya. Kita diminta turunan dari 5 dikalikan x dipangkatkan 8 misal. Nah, ini kita bisa keluarin aja dan abaikan, kita bisa keluarin aja 5-nya, dan kita tinggal menurunkan hal yang sama seperti yang kita pelajarin sebelumnya, itu x pangkat 8. Dan dari yang sebelumnya kita tahu bahwa cara menurunkannya 8-nya dikalikan ke depan, sehingga kali x pangkat 8-nya dikurangin 1 untuk perpangkatannya, sehingga hasil akhirnya menjadi 5 kali 8 40. Ini jadi x pangkat 7. Bentar, aku tuliskan aja 40 x pangkat 7. Nah, sekarang untuk contoh lainnya, bagi kalian yang mau latihan, silahkan untuk pause, coba cari turunan dari 4 dikalikan x pangkat 5 dan turunan dari misalkan negatif 3 dikalikan x pangkat 2. Untuk yang pertama ini kita langsung aja turunkan, keluarkan 4-nya, kalikan dx dari x pangkat 5, sehingga hasilnya 4 dikalikan 5-nya kita bawa ke bawah, dan ini menjadi x pangkat 5 dikurang 1. Nah, hasil akhir 20 x pangkat 4. Yang ini konsepnya sama, negatif 3 dikeluarkan, turunan dari x pangkat 2. Nah, di sini kita lanjut, jadi hasil akhirnya negatif 3 dikalikan 2 dikalikan x pangkat 2 dikurang 1, atau sama dengan negatif 6 x pangkat 1, atau sama aja kayak negatif 6x. Nah, sekarang kita bakal membahas sesuatu yang menurutku cukup krusial dalam mengerjakan soal-soal turunan, karena ini konsepnya banyak yang salah terka. Itu kalau semisal suatu turunan dari polinom, atau misalkan dari banyak fungsi, misalkan fx ditambah gx tambah hx, itu bisa kita pecah-pecah. Jadi kita bisa lakukan sendiri-sendiri. Ini kita turunkan dulu fx-nya, ditambah ini kita turunkan dulu gx-nya, tambah ini kita turunkan sendiri hx-nya. Nah, ini tidak sama dengan perkalian.
kalau misalkan ada satu kita diminta untuk mencari turunan dari suatu perkalian, semisal fx dikalikan dengan gx, itu tidak sama dengan turunan dari fx dikalikan dengan turunan dari gx. Terus ngerjainnya bagaimana, Kak? Ya nanti kita bakal bahas sendiri, namun kita bakal bahas dulu aturan yang penjumlahan ini. Kita langsung ke contoh-contoh fungsi aja ya. Misalkan kita punya nih, diminta dari turunan dari x pangkat 7 ditambah x pangkat 5 ditambah misalkan 3 kali x pangkat 4. Nah ini karena semua suku-sukunya itu dalam bentuk pertambahan, x pangkat 7 dalam bentuk tambahan, x pangkat 5 dalam bentuk tambahan, dan semua suku-sukunya itu nggak ada yang dalam kurung atau sebagainya, semuanya termasuk suku bebas gitu loh. Jadi kita bisa tinggal ngerjainnya satu persatu. Jadi kita turunkan x pangkat 7 nya tersendiri, terus kita tambahkan dengan turunan dari x pangkat 5 nya, terus kita tambahkan lagi dengan turunan 3 x pangkat 4 nya. Oke, aku bakal tulis yang panjang dulu, tapi nanti kita bakal dalam pengerjaan contohnya kita bakal langsung aja ya turunkan semuanya. Jadi kita turunkan x pangkat 7 nya, x pangkat 7 ditambah turunan dari x pangkat 5 ditambah turunan dari 3 x pangkat 4. Nah, ini kan semuanya dalam bentuk suku-sukunya tersendiri gitu, dan penghubungnya itu penjumlahan, jadi bisa kita pecah kayak gini. Turunan dari x pangkat 7, of course 7x pangkat 6 tambah turunan dari x pangkat 5, 5x pangkat 4. Semoga kalian udah terbiasa ya dengan ini. 7 ini dibawa jadi perkalian, 7 kurang 1 jadi 6, 5 nya dibawa perkalian, 5 kurang 1 jadi 4, dan yang terakhir ini 3 dikalikan 4 dikalikan x pangkat 3 dengan hasil akhir 7x pangkat 6 tambah 5x pangkat 4 ditambah 12x pangkat 3. Nah sekarang contoh lain bagi kalian mau latihan, coba cari turunan dari x pangkat 6 ditambah 4x pangkat 4 ditambah 3x pangkat 2 ditambah 1. Silakan pause untuk mengerjakan. Bagi yang sudah, ini kita langsung kerjakan aja satu persatu. Aku sama dengankan turunan dari x pangkat 6 ke 5 dikalikan x pangkat 6 dikurang 1. Di sini 4-nya kita tetapkan, kita keluarkan. Nah, 4 di sini kita bakal kalikan dengan 4 yang di bawah. Terus kita x-nya dipangkatkan, pangkat x-nya dikurangin dengan 1, jadi x pangkat 4 kurang 1. Ini sama juga 3 dikalikan 2, x-nya dipangkatkan, pangkatnya dikurangin 1. Dan ingat kalau misalkan konstanta diturunkan itu selalu hasilnya 0, jadi ini bisa kita abaikan. Kalau kita kerjakan ini jadi 5 x pangkat 5 tambah ini 4 kali 4 jadi 16 x pangkat 3 tambah 6 x pangkat 1, atau ya kalau kita bentuk dalam notasi yang umum x pangkat 1 nggak usah dituliskan, jadi ini jadi 6x saja. Oke, latihan selanjutnya bagi kalian yang mau, coba cari turunan dari x pangkat 8 ditambah 3x pangkat 6 ditambah 2x pangkat 5 ditambah 3x tambah 7. Silahkan tulis di kolom komentar menurut kalian apa jawabannya.